Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami dapat kembali untuk bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh bangun dari tidur kami. Kami dapat menikmati udara yang segar, pagi yang cerah. Semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Karena itu Bapa terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar firman Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini diambil dari kitab Ulangan 32 ayat 26. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan Allah, dan kita tahu setelah dari Gunung Sinai, Musa membawa dua loh batu yang berisikan hukum Tuhan Allah yang ada di dalam kedua loh batu itu. Nah, tetapi sebelum itu terjadi, maka pada waktu itu berkumpullah umat Israel ketika Musa masih di Gunung Sinai. Dan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun, buatlah untuk kami Allah. Allah dalam hal ini A kecil. Lalu mereka berkata, Allah yang akan berjalan di depan kami. Allah A kecil ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Itulah yang dikatakan oleh umat Israel yang berkumpul pada waktu itu. Mereka mengatakannya kepada Harun demikian. Lalu Harun berkata kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga perempuan, anakmu, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu bangsa itu pun menanggalkan semua anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Lalu kemudian Harun membuat anak lembu tuangan dari emas-emas yang telah dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh umat Israel dengan patung lembu emas itu? Inilah yang menjadikan Musa menjadi murka. Yaitu mereka mengelilingi anak lembu emas itu dan menari-nari di sana. Lalu kemudian ada bunyi sorak-sorai dan nyanyian-nyanyian yang mereka perdengarkan sambil mengelilingi patung lembu emas itu. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa kedua loh batu yang berisikan hukum Allah, maka ketika dia melihat bahwa bangsa itu bernyanyi, berbalas-balasan, menari-nari mengelilingi patung lembu emas, maka Musa menjadi murka, lalu melemparkan kedua loh batu itu ke tengah-tengah mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apa yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?
kata Musa kepada Harun. Tetapi apa jawab Harun? Bapak Ibu Saudara-saudara, Harun mengatakan kepada Musa, "Janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata." Itulah yang dikatakan Harun. Mereka berkata kepadaku, "Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu kemudian Harun menerangkan bahwa semua jemaat menanggalkan umat Israel, menanggalkan emas mereka dan memberikannya kepadanya. Dan kemudian emas itu dilemparkan ke dalam api, lalu dipahatlah anak lembu dari emas itu. Maka Musa yang mendengarkan perkataan Harun menjadi murka dan marah. Dan dia berkata kemudian di pintu gerbang perkemahan, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Itulah cerita tentang bagaimana umat Israel menduakan Tuhan, memberontak, mendukacitakan hati Tuhan, dan mendukacitakan hati Musa, hamba Tuhan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita bahwa memang seringkali manusia itu ketika merasa bosan dengan kehidupannya atau merasa gagal di dalam kehidupannya atau merasa kecewa dengan kehidupannya, mulai mencari kambing hitam. Waktu itu umat Israel menyalahkan Harun. Harun tidak mau disalahkan. Nah, karena itu kita juga seperti itu. Seringkali ketika kegagalan datang ke dalam kehidupan kita, atau kita merasa kecewa dengan kehidupan kita, tidak puas dengan kehidupan kita, kita mencari kambing hitam. Yang kita salahkan adalah keluarga kita, orang tua kita, teman kita, dan lain sebagainya. Keluarga kita. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan saya bisa begini? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa sakit penyakitku tidak bisa sembuh Tuhan? Lalu kemudian ada orang yang lari kepada dunia untuk mencari kesembuhan. Bukan kepada Tuhan, tetapi melalui jalan-jalan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Mencari dukun untuk sembuh, kemudian mencari hal-hal berhala yang di luar Tuhan. Lalu ada lagi orang yang karena kegagalannya merasa hidupnya tidak maju-maju, tidak berkembang, kemudian lari kepada hal-hal yang menyilaukan mata, misalnya uang. Dan kemudian uang menjadi mamon di dalam kehidupannya. Dia tidak mau hidupnya biasa-biasa saja sehingga dia menjadi mata uang. Dan secara jelas firman Tuhan mengatakan cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Maka dia pun mulai melakukan kejahatan-kejahatan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, Nafs hari ini mengajak kita untuk pertama-tama datang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kebosanan, penderitaan atau kegagalan seperti yang dialami oleh umat Israel, rasa bosan berjalan begitu lama di padang gurun, rasa bosan ketika menantikan Musa turun dari Gunung Sinai, rasa bosan karena tidak sampai, menurut mereka begitu lama mereka sampai ke tanah perjanjian, dan mereka merasa kenapa makanan minuman mereka kok itu saja. Bahkan mereka sempat berkata,
umat Israel pernah berkata bahwa lebih baik mereka tinggal di Mesir, lebih baik mereka diperbudak. Nah, mereka mulai menyalahkan Tuhan Allah dalam hal ini dan menyalahkan Musa. Karena itulah ketika Musa mengatakan, siapakah dari kamu yang memihak kepada Tuhan datang kepadaku? Maka Bani Lewi datang kepada Musa. Demikian juga perkataan itu kepada kita saat ini. Siapa yang memihak kepada Tuhan? Maka kita berkata, saya memihak kepada Tuhan, tidak kepada dunia, dan tidak akan menyalah-nyalahkan siapapun dengan kegagalan-kegagalan dan apapun penderitaan yang datang dalam kehidupan saya. Saya tidak akan menyalahkan Tuhan Allah, tidak menyalahkan Tuhan Yesus, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan anak, keluarga, tidak menyalahkan siapapun. Tetapi biarlah ketika terjadi hal yang sulit, kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita, ada rasa bosan dan kejenuhan, kita datang kepada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengharapan kepada kita, harapan yang tidak sia-sia dengan kuasa Roh Kudus-Nya yang memberkati hati dan pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari sabar dan tidak memberontak terhadap apapun rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengikuti apapun rencana Tuhan yang telah disediakan kepada kita. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan yang diberikan kepada setiap orang yang sungguh percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami sabar, kami tidak bersungut-sungut, kami tetap dapat tabah apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami mau selalu setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami menantikan apapun yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.